dan selamat beribadah. Yuk kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Yuk kata bersama-sama, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu. Amin. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan, oh Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, kurasakan kasih. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat, amin, terjadi dalam hidupku. Oh, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, panggil nama Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Siapa yang berkata bersama Pastor Andy, Tuhan Yesus, Engkau segalanya bagi kami. Mana tangan-tangannya? Mana pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan Yesus? Amin. Oh Yesus, Kau segalanya bagi setiap kami. Wah, ramai, keren banget ini. Ribuan orang serentak bersama-sama angkat tangan dan berkata, Yesus, kami cinta Engkau. Setiap hari kami merasakan kasih-Mu, kuasa-Mu. Setiap hari mengalami mujizat-Mu. Amin. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Amin. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan bersama-sama, setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segala
segalanya, kau segalanya bagiku. Amin. Pribadi yang mencintai Tuhan Yesus, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yes, amin. Oh, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh, Yesus, oh, Yesus, Kau segalanya bagiku. Hidup kita ini tentang cinta Tuhan kepada manusia, dan hidup saya dan Bapak Ibu sekalian tentang kita yang mengasihi Tuhan Yesus, tentang manusia yang mencintai Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkannya. Siapa yang percaya, saudara-saudara sekalian, setiap hari kasih Tuhan kita lihat, setiap hari kuasa Tuhan kita lihat, setiap hari kita melihat mujizat Tuhan. Mujizat setiap hari karena Tuhan Yesus beri kesempatan kita hidup untuk merasakan dan menikmati dan melihat mujizatnya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan renungan tentang cinta Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang keadilan Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Berbahagialah Bapak Ibu sekalian yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Dia setiap hari ada mujizat, setiap hari ada pertolongan, setiap hari ada kasih sayang yang dicurahkan dalam hidup setiap orang-orang percaya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sharing firman Tuhan ini menguatkan setiap pribadi yang terkasih ini. Amin. Amin. Halo semuanya. Puji syukur. Sebentar, Pastor mau share singkat sebagai suplemen saja, sebagai tambahan saja. Karena hari ini, hari Minggu, makanan pokok firman Tuhan, Bapak Ibu akan menikmati dari Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Gembala, di mana saudara-saudara digembalakan. Selamat beribadah di gereja masing-masing. Di tempat kita hari ini
belum diadakan ibadah, masih proses semuanya. Ya, hari ini masih menunggu kiranya dari yang mengurus pihak kelurahan bisa tembus sehingga Bapak RT mau memberikan tanda tangan agar rekomnya bisa keluar. Mudah-mudahan ya kita diberi semua umur panjang untuk bisa juga melihat kebaikan Tuhan dalam hal ini, sehingga kita bisa dalam kesempatan yang baik nanti jika waktu tiba kita berkesempatan ibadah bersama tatap muka. Atau mungkin saudara-saudara satu hari mungkin pastor yang bisa ke Jakarta, ada Agun Tri ke Jakarta pastor, amin, doakan ya supaya Tuhan gerakkan pastor bisa datang ke kota tersebut. Tapi kalau di Jakarta itu kemana ya? Maksud Jakarta kan besar, maksudnya pastor akan melayani di mana ya? Tentu nanti Tuhan tuntun ya. Halo semua yang di Jakarta, Tuhan Yesus memberkati. Selain pastor ucapkan Happy Sunday hari ini, pastor juga ucapkan dalam kesempatan baik ini selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi saudara-saudaraku yang beragama Muslim ya. Kiranya semua ini membawa setiap kita semakin bersama-sama untuk saling mendoakan NKRI, bangsa kita, dan juga kesejahteraan semua masyarakat Indonesia. Amin. Semua hari adalah hari yang baik untuk kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini pastor mau baca dari beberapa ayat. Ya, ada sebuah kejadian yang tercatat di dalam Bible, Injil Yohanes pasal yang ke-6, ya, ayat yang kedua. Di sini firman Tuhan memberitahukan hal yang indah, hal yang baik, hal yang membangun. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang kedua dikatakan, ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan tidak salah. Bahkan mengikut Tuhan Yesus adalah keputusan yang terbaik yang bisa Bapak Ibu ambil dalam hidupmu. Kita tidak bicara soal masa depan saja, tapi mengikut Yesus bicara soal masa kekekalan. Berapa banyak orang-orang dan sebagian besar orang-orang sibuk berpikir mempersiapkan masa depan mereka. Tetapi ketika manusia mengambil keputusan mengikut Yesus, menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya, mereka bukan cuma sekedar mempersiapkan masa depannya, tetapi sekaligus masa kekekalan mereka. Masa depan itu berapa lama sih Bapak Ibu? Hidup manusia 70-80 tahun itu yang dikatakan kitab Mazmur pasal 90. Dan hari-hari ini, di zaman ini banyak memang orang hidup batasan umurnya 70-80 tahun. Sekalipun yang mengucapkan doa itu adalah Musa, sementara Musa sendiri meninggal di usia 120 tahun. Tetapi doa Musa hari-hari ini, banyak manusia hidup di zaman now rata-rata 70-80. Kalau 100 lebih seperti Musa ada, tetapi tidak banyak. Mau, pastor juga mau kalau Tuhan rahmati umur yang panjang. Dalam umur 70-80 tahun banyak orang mempersiapkan masa depannya. Orang tua berkata kepada anak-anaknya, "Nak, belajar sungguh-sungguh untuk nanti kelak masa depanmu." Amin. Nah, dalam kesempatan ini, pastor mau tambahkan sebagai hamba Tuhan, yuk sama-sama ingatkan diri sendiri dan ingatkan generasi kita yang akan datang, bukan hanya perlu mempersiapkan masa depan, tetapi juga masa kekekalan. Ikut Yesus
adalah keputusan yang terbaik dalam hidup manusia. Karena bukan cuma sekedar ada jaminan untuk masa depan. Tuhan tidak merancangkan hal yang buruk untuk hari esokmu dan hari esokku, melainkan Tuhan merancangkan masa depan yang terbaik, hari esok yang lebih baik, dan Dia menjamin kita pada saatnya tiba, kita akan juga dapat menerima masa kekekalan yang terbaik. Amin. Yes. Orang banyak mengikut Yesus dalam kisah ini karena mereka melihat mujizat. Saya hamba Tuhan yang percaya mujizat setiap hari. Saya hamba Tuhan yang percaya setiap hari saya merasakan kasih-Nya. Amin. Saya hamba Tuhan, saya orang percaya yang percaya setiap hari melihat kuasa-Nya. Kenapa Pastor kata saya hamba Tuhan? Karena barangkali ada juga hamba Tuhan yang sudah tidak lagi percaya mujizat masih terjadi hari ini. Ya, itu pilihan dan Pastor tidak mau utak-atik, tapi saya memberitahu kepada seluruh pemirsa sekalian, ini nonton sudah 5.000 lebih, bahwa kami hamba Tuhan yang percaya setiap hari melihat kasih-Nya, setiap hari melihat kuasa-Nya, setiap hari mujizat masih terjadi. Demikianlah dikisahkan Yohanes pasal 6 ayat yang kedua. Setiap hari mereka melihat mujizat apa? Bible mencatat mujizat penyembuhan. Wow. Ini secara eksplisit disampaikan loh. Mereka melihat mujizat penyembuhan. Jadi pribadi pembawa penyembuhan adalah Yesus. Yesus adalah the King of Healing. Jesus, Master of Healing. Yesus adalah penyembuh yang sejati. Kata sejati berarti kemarin, hari ini, besok Dia tetap penyembuh. Dan banyak orang berbondong-bondong mencari Yesus. Orang sakit mencari Yesus untuk disembuhkan. Kalau saudara ingat kemarin Pastor share bagaimana sebetulnya Tuhan Yesus juga mencari orang-orang sakit untuk disembuhkan. Tuhan Yesus mencari orang-orang berdosa untuk diampuni. Wow. Setiap hari mereka melihat mujizat penyembuhan. Yes. Amin. Cayo. Ikut Tuhan, keputusan yang terbaik. Setiap hari mujizat masih ada. Dan Bible meneguhkan setiap hari mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Di gereja Bapak Ibu, setiap hari ada mujizat penyembuhan. Amin. Kita ke gereja beribadah karena kita sudah menerima pengampunannya. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu bergereja, di kota mana, di gereja manapun, selama yang disampaikan firman Tuhan, mereka percaya setiap hari kasih Tuhan mengalir, setiap hari kuasa Tuhan masih ada, setiap hari mujizat terjadi. Maka dimanapun engkau bergereja, percayalah bahwa mujizat penyembuhan ada di gereja Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya di THC, bukan hanya di YHS, tapi di setiap gereja terjadi mujizat penyembuhan. Bible mencatat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi kalau saudara-saudara, misalnya anak Tuhan yang rajin ke gereja, dan lalu ada saudara kita yang belum ke gereja, tapi dia sakit. Tidak salah Bapak Ibu. Coba ajak dia ke gereja, karena di kumpulan orang percaya, di gereja, bahkan setiap hari, mujizat penyembuhan terhadap orang sakit masih terjadi. Bawa dia ke gereja, ajak ke gereja, tawarkan kasih Tuhan.
Saya percaya tidak ada yang mustahil. Ketika orang datang kepada Tuhan Yesus, mujizat penyembuhan dapat terjadi. Hal yang lain Bapak Ibu sekalian, setiap hari kita membutuhkan makanan. Ya, setiap hari kita butuh kehidupan untuk makan dan minum. Sekarang kita lihat beberapa ayat lagi. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Ya. Dikatakan firman Tuhan, Tuhan Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, lantas membagi-bagikan berkat. Setiap hari Tuhan Yesus bukan cuma sekedar adakan penyembuhan bagi orang-orang sakit. Setiap hari Tuhan Yesus membagi-bagi berkat kepada mereka. Amin. Setiap hari kita membutuhkan penyediaan. Setiap hari Tuhan Yesus membagi-bagikan berkat kepada mereka yang duduk di situ. Setiap hari, yuk, dekat-dekat dengan Yesus. Ingat, DDY, dekat-dekat Yesus. Setiap hari Tuhan Yesus membagi-bagi berkat kepada mereka yang ada di situ. Ingat ya, DDY, dekat-dekat Yesus. Amin. Kita lihat lagi Bapak Ibu sekalian, Yohanes pasal 6 ayat 14 ya. Ketika orang itu melihat mujizat penyembuhan, orang sakit disembuhkan, melihat mujizat penyediaan, orang-orang yang di situ setiap hari Tuhan bagi-bagikan berkat. Tuhan tidak mengecewakan, Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan tidak berkata urus diri sendiri. Tapi Tuhan Yesus peduli. Dia peduli kesehatanmu, dia peduli keselamatanmu, dia peduli kekekalanmu, dia peduli makan minummu. Dan banyak orang melihat mujizat itu, dan mereka akhirnya percaya. Jadi mungkin di sana ada yang belum percaya, ada yang tidak percaya, ada yang ragu. Tapi lewat mujizat yang Tuhan sediakan, kasih yang Tuhan nyatakan, penyediaan yang Tuhan berikan, apa yang mustahil? Makan minum tidak cukup, hanya bekal sedikit dalam genggaman anak kecil. Tetapi di tangan Tuhan, mujizat penyediaan, mujizat kecukupan itu dapat terjadi. Ingat ya, DDY. Pastor ucapkan selamat beribadah di gereja masing-masing. Oh ya, titip salam buat Bapak Pastor, Bapak Pendeta, Bapak Gembala, Bapak Pastor, di mana Bapak Ibu bergereja. Salam kenal dari Pastor Andy. Mungkin satu hari dalam berkat Tuhan, Pastor bisa datang berkunjung ke gereja Bapak Ibu untuk ibadah bersama-sama. Dan kalau Tuhan siapkan berkat, untuk juga membawa persembahan di mana Pastor bisa hadir, ya, karena hidup orang percaya bukan cuma melayani, bukan cuma mendoakan, tapi juga membawa berkat Tuhan. Karena saya percaya hidupku dan hidup Anda adalah garam dan terang yang dari Tuhan Yesus. Di mana berada, Tuhan Yesus serta kita sampai akhir zaman. Soli Deo Gloria. Pastor berdoa bagi seluruh pemirsa sekalian, diberkatilah roh, jiwa, dan tubuh Bapak Ibu sekalian. Yang lemah dikuatkan, yang susah ada penghiburan. Firman Tuhan datang membawa penghiburan, sukacita bagi setiap pemirsa sekalian. Dan yang sakit, tubuhmu diberkati. Aliran-aliran kesembuhan. Wow, menjamah setiap tubuh Bapak Ibu yang sakit in Jesus name. Setiap kelemahan, setiap keputusasaan, virus, jamur, bakteri, kuman, out dari tubuh Bapak Ibu sekalian. Be clear, be clean, be safe in Jesus name.
I pray to the Lord in heaven. Sama-sama katakan, amin. Saya diberkati, saya disembuhkan, saya dipakai Tuhan untuk menjadi alat menceritakan bahwa dalam Yesus setiap hari ada kasih, setiap hari ada kuasanya, setiap hari ada mujizatnya. Yang percaya bersama-sama, Pastor katakan amin. Amin. Yuk kita masuk hari yang baru ini, hari Minggu, hari beribadah, dengan ucapan syukur. Katakan setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat, amen, terjadi dalam hidupku. Bersama-sama katakan setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Oh Yesus, kami cinta Engkau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Kau segalanya bagi kami. Amin. Terima kasih buat kesaksiannya. Makasih. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat, yes, terjadi dalam hidupku. Panggil nama Tuhan Yesus. Oh Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, amin. Oh Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Selamat beribadah, selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Bless you all. Dadah.